Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? Selamat pagi, siswa-siswiku semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan beberapa hal kepada kalian. Yang pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu share di Classroom. Yang ketiga, silakan tulis komentar atau pertanyaan kalian di Classroom dengan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menulis nama lengkap dan kelas di setiap tugas yang Ibu berikan. Hari ini kita akan mempelajari tentang passive voice. Sebelum kita membahas tentang passive voice atau kalimat pasif, Ibu akan menjelaskan secara singkat perbedaan antara active voice dan passive voice. Active voice, subjek bertindak sebagai pelaku tindakan selalu disebutkan. Active voice atau kalimat aktif ini biasanya kata kerjanya diartikan atau diterjemahkan dengan awalan me. Bisa membaca, meminum, membangun, membeli, dan lain-lain. Kita masuk ke contoh. Sarah buys a novel. Sarah membeli sebuah novel. Nah, ini merupakan kalimat aktif dalam bahasa Inggris. Contoh yang kedua, my father built this house. Ayah saya membangun rumah ini. Nah, ini merupakan contoh kalimat aktif juga. Passive voice. Subjek menerima tindakan dari kata kerja. Terkadang pelaku tindakan tidak harus disebutkan. Contohnya, the novel was bought by Sarah. Novel itu dibeli oleh Sarah. Nah, jadi dalam passive voice itu kata kerjanya biasanya diterjemahkan dengan awalan di, ya. Dibeli di sini. The novel was bought by Sarah. Contoh yang kedua, this house was built in 2000. Rumah ini dibangun pada tahun 2000. Nah, jadi dalam passive voice itu pelaku tindakan tidak harus disebutkan. Jadi kita cukup mengetahui bahwa rumah ini dibangun pada tahun 2000. Siapa yang membangun itu tidak perlu disebutkan. Nah, kita masuk ke pembahasan passive voice, ya. Yang kita perlukan adalah to be, verb, bentuk ketiga, atau past participle dalam membuat passive voice. Ya. Pola kalimatnya bisa dilihat. Subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Nah, di sini to be ada am, is, dan are untuk yang bentuk present tense. Dan untuk yang past tense itu ada was, ada were. Kata kerja ketiga itu ada yang bentuk reguler dan irregular. Reguler itu adalah kata kerja yang beraturan. Jadi kita biasanya cukup menambahkan ide di belakang kata kerja untuk mengubah kata kerja pertama menjadi kata kerja ketiga. Contohnya di sini ada help, fly, watch, dan lain-lain. Sedangkan irregular itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Ya, ada build, seen, bought, dan lain-lain. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, ini merupakan pola kalimatnya ya tadi. Subject plus to be plus verb 3 plus by plus object, ya. Kita masuk ke contoh. Yang di atas ini merupakan kalimat aktif. They clean the class. Mereka membersihkan kelas. Ini merupakan kalimat aktif. Bagaimana cara kita mengubah menjadi kalimat pasif? Yang pertama, kita taruh terlebih dahulu objeknya di depan, kita jadikan subjek.
The class. The class, selanjutnya kita perhatikan di sini, the class itu apakah dia jamak bentuknya atau tunggal. Di sini, the class-nya bentuk tunggal ya. Jadi, kita pilih antara is atau was. Ya, kita memilih is di sini karena di kalimat aktif tersebut dia merupakan simple present tense. Nah, jadi is ya yang kita pilih, bukan was. The class is, kemudian clean-nya, kata kerjanya kita ubah menjadi kata kerja ketiga, cleaned by them. Ya, jadi kalimat pasifnya, the class is cleaned by them. Ya. Contoh selanjutnya, Dara opens the windows. Dara membuka jendela. Ya. Bagaimana cara mengubahnya? Kita taruh terlebih dahulu the windows di depan kalimat. Nah, di sini the windows dia merupakan jamak ya, kata jamak. Jadi kita pilih antara are atau were. Nah, sedangkan yang kita ketahui di kalimat aktif, Dara opens the windows ini merupakan kalimat simple present tense. Jadi kita memilih are. Seandainya di kalimat aktifnya dia past tense, maka kita akan pilih were ya. Jadi kita memilih are di sini karena dia merupakan simple present tense. Are opened. Nah, di sini kita ubah lagi kata kerja pertamanya menjadi kata kerja kedua karena ini reguler beraturan, jadi kita tinggal tambahkan id aja ya. Opened by Dara. Jadi kalimat pasifnya, the windows are opened by Dara. Contoh terakhir, Dani repaired the computers. Dani memperbaiki komputernya. Komputernya di sini ada banyak ya, karena berakhiran S di sini, computers. Nah, kita pindah lagi the computers ke depan kalimat. The computers were, kenapa pakai were bukan are? Karena di kalimat aktifnya dia merupakan past tense. Ya, jadi kita pilih were. Were repaired by Dani. Nah, tadi kata kerjanya kita ubah menjadi kata kerja ketiga. Untuk di kalimat aktif, di sini dia kata kerja kedua ya nak ya. Dani repaired itu kata kerja kedua. Kalau di sini untuk kalimat pasifnya dia diubah menjadi kata kerja ketiga, repair. Perlu diperhatikan lagi bahwa bentuknya sama antara kata kerja kedua dan kata kerja ketiga ya. Baik, kita masuk ke contoh di mana pelaku tindakan tidak perlu disebutkan. A football is made of leather. Bola sepak ini terbuat dari kulit. Siapa yang membuat itu tidak perlu disebutkan. Kita hanya memerlukan informasi bahwa bola sepak tersebut terbuat dari kulit. This soup is made with chicken and asparagus. Sup ini dibuat dengan ayam dan asparagus. This school was built in 1980. Sekolah ini dibangun pada tahun 1980. Siapa yang membangun tidak perlu disebutkan. Dan yang terakhir, the road is being repaired. Jalan ini diperbaiki. Atau jalan itu diperbaiki. Diperbaiki oleh siapa? Tidak perlu disebutkan. Nah, di sini ada beberapa pola kalimat dari beberapa tenses ya. Yang kita bahas tadi ada simple present tense dan simple past tense tadi ya. Nah, ini bisa kalian lihat, bisa kalian pahami dan dipelajari sendiri di rumah ya nanti, atau nanti bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini ada tugas untuk siswa-siswiku semuanya. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat pasif dengan kata kerja yang sudah diberikan ya, yang di dalam kurung itu. Contohnya yang nomor 1 bisa dilihat, many accidents caused by dangerous driving. Jadi, cause-nya itu kita ubah
kata yang dalam kurung itu kita ubah menjadi kata kerja ketiga. Dan untuk to be-nya bisa dilihat dari subjek yang ada di depan kalimat ya. Karena ini many accidents bentuk jamak, maka kita menggunakan are. Ya. Dikerjakannya di buku ya. Jangan lupa untuk memberi nama dan kelas. Tugasnya akan Ibu upload ulang setelah postingan ini. Ada 9 soal ya nanti. Tolong dikerjakan secepatnya. Ibu tunggu. Sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila dalam menjelaskan banyak sekali kekurangan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di classroom nanti. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.